dukungan penuh manajemen Inter untuk mendatangkan Nico Paz. Jurnalis olahraga terkemuka Sport Italia, Alfredo Pedula, mengonfirmasi ketertarikan Inter terhadap bakat muda Como, Nico Paz. Nico, yang meninggalkan Real Madrid musim panas lalu karena ketatnya persaingan di tim utama, memilih melanjutkan karirnya di Italia bersama Como. Transfer tersebut bernilai sekitar 6 juta euro, angka yang sekarang tampak seperti harga murah, mengingat performa impresifnya di Serie A. Bergabung dengan klub yang juga dilatih oleh legenda sepak bola CSC Fabregas, Paz langsung mencuri perhatian. Penampilannya yang konsisten musim ini menjadikannya salah satu prospek muda paling menarik di liga. Inter tampaknya serius dalam memantau perkembangan Nico. Namun, seperti diungkapkan sumber ini, Nerazzurri kemungkinan besar tidak akan membuat langkah di bursa transfer Januari. Sebaliknya, mereka akan menunggu hingga akhir musim untuk melancarkan upaya merekrut sang pemain. Langkah ini sejalan dengan rencana Inter untuk merampingkan skuad mereka. Salah satu pemain yang diperkirakan hengkang adalah Joaquin Correa, yang kontraknya akan habis musim panas mendatang. Klub telah memutuskan untuk tidak menawarkan perpanjangan kontrak kepada Correa, membuka peluang bagi Paz untuk mengisi slot kosong dalam skuad. Menurut laporan terbaru dari FC Inter 1908, ketertarikan Inter terhadap Nico Paz mendapat dukungan penuh dari jajaran manajemen, pelatih Simone Inzaghi, hingga pemilik klub. Penyerang kelahiran 2004 itu dinilai memiliki kualitas yang bisa memperkuat skuad Inter di masa depan. Namun, Inter menghadapi tantangan besar karena Real Madrid masih memiliki opsi pembelian kembali atas Nico. Meski demikian, dengan persaingan ketat di lini depan Los Blancos, ada peluang bagi Inter untuk menyusun kesepakatan transfer serupa dengan yang mereka lakukan saat merekrut Achraf Hakimi pada 2020. Jika strategi ini berhasil, Inter bisa mendapatkan Nico sebagai tambahan berharga dalam upaya mereka mempertahankan dominasi di Serie A dan meningkatkan performa di kompetisi Eropa. Antonio Cassano kecam kepemimpinan Gerry Cardinale di AC Milan. Gerry Cardinale, pemilik AC Milan, telah menerima banyak kecaman akhir-akhir ini, terutama setelah wawancara kontroversial yang baru-baru ini dipublikasikan. Antonio Cassano, mantan pemain Rossoneri, adalah salah satu yang menyampaikan kritik terhadap Cardinale. Cassano, yang tidak begitu disukai oleh penggemar Milan dalam beberapa tahun terakhir, menyampaikan pendapatnya tentang Cardinale dan kata-katanya dalam wawancara Harvard. Ia menjelaskan bahwa Cardinale menjalankan kepemilikannya dengan cara yang salah. I2, Milan milik para penggemar, mari kita ingat. Dan bukan berarti Anda berada di Amerika mengurus urusan Anda sendiri, melakukan apa yang Anda inginkan, Boston Celtics, menonton bisbol dan hal-hal lainnya. Milan adalah hal yang serius. Datanglah dan tunjukkan wajah Anda dan buat para profesional bekerja dan bukan Furlani, yang tidak tahu harus kemana, yang tidak mengenal legenda Milan, jika tanya. Masih harus dilihat apa yang akan terjadi di paruh kedua musim ini, tetapi jelas bahwa Rossoneri perlu banyak meningkatkan diri. Jika tidak, mereka akan kehilangan 4 besar, dan Cardinale sendiri akan mengurangi peluang pendapatan. Gerry Cardinale telah menerima banyak kecaman akhir-akhir ini, terutama setelah wawancara kontroversial yang baru-baru ini dipublikasikan. Antonio Cassano, mantan pemain Rossoneri, menyampaikan kritik terhadap Cardinale, menjelaskan bahwa dia menjalankan kepemilikannya dengan cara yang salah. Kondisi AC Milan saat ini membutuhkan perbaikan signifikan untuk menghindari kehilangan 4 besar dan mengurangi peluang pendapatan. Pelatih menilai Artem Dovbyk harus terus tingkatkan ketajamannya. Pelatih AS Roma, Claudio Ranieri memuji perkembangan Artem Dovbyk. Namun dia juga menegaskan sang penyerang harus meningkatkan ketajamannya. Selain Paulo Dybala, Mats Hummels dan Leandro Paredes, pemain AS Roma lainnya yang terlihat bangkit setelah kedatangan Claudio Ranieri adalah Artem Dovbyk, yang kini sudah mulai rajin mencetak gol. Dalam pertandingan terakhirnya melawan Parma di Stadion Olimpico, pemain asal Ukraina tersebut kembali berhasil mencetak 1 gol, dan mampu jadi perhatian lini belakang lawan karena kemampuan bola-bola udaranya. Dalam sesi wawancara setelah pertandingan, pelatih Claudio Ranieri bicara tentang perkembangan mantan pencetak gol terbanyak di La Liga tersebut, dan bagaimana dia meningkatkan kepercayaan dirinya di awal musim yang sulit. Saya suka cara dia bergerak dan berkoordinasi dengan rekan setimnya. Dia saat 2 hanya perlu terus belajar untuk fokus mengejar gol, baik dengan kemampuan kaki kanan maupun kirinya. Ujar Ranieri. Seorang penyerang tidak boleh takut membuat kesalahan, terkadang itu juga bisa berujung pada gol, itulah yang saya katakan kepadanya. Setelah libur Natal, Roma akan kembali ke lapangan dengan perjalanan besar ke Milan pada Minggu 29 Desember,
Kemudian pertandingan pertama tahun 2025 adalah Derby della Capitale melawan Lazio yang sedang bersaing untuk Scudetto. Kami harus bermain sesuai posisi kami, menjalani pertandingan demi pertandingan, dan bangkit dari keterpurukan. Kami menunggu ujian di San Siro. Seperti yang saya katakan saat saya tiba, kita lihat saja di mana posisi kami di akhir Desember. Hadapi jadwal padat, Alessandro Bastoni kuncinya recovery. Bek tengah Inter Milan, Alessandro Bastoni bicara tentang pentingnya proses recovery yang efektif di tengah jadwal padat yang harus dijalani tim Nerazzurri. Inter Milan menghadapi FC Como dalam kondisi pincang. Mereka tidak bisa diperkuat Matteo Darmian, Francesco Acerbi, dan Benjamin Pavard, serta Stefan De Vrij hanya bisa duduk di bangku cadangan karena belum sepenuhnya pulih. Dalam kondisi ini, Alessandro Bastoni dipaksa untuk pindah ke posisi tengah dalam sistem 3 bek sejajar, bersama dengan Carlos Augusto yang bermain di sebelah kiri. Meskipun begitu, Nerazzurri tetap mampu menang lewat sundulan dari Augusto setelah menerima umpan tendangan sudut Hakan Calhanoglu, dan gol tendangan keras Marcus Thuram di menit akhir pertandingan. Ini adalah poin-poin penting, terutama dalam pertandingan di mana kami mungkin tidak dalam kondisi 100% dan kehilangan pemain-pemain kunci, kata Bastoni kepada Sky Sport Italia. Kami akan memainkan banyak pertandingan, kami tetap fokus dan kami harus terus melaju. Kami akan menghadapi Cagliari pada 28 Desember, lalu kami akan terbang ke Arab Saudi, jadi ini akan sedikit menegangkan. Kuncinya recovery. Penting bagi kami untuk mengembalikan kebugaran semua pemain sehingga kami dapat melakukan rotasi lebih banyak. Inter mempunyai jadwal pertandingan yang lebih padat daripada tim manapun. Mereka berada di Supercoppa Italiana melawan Atalanta di Arab Saudi. Mereka juga berjuang untuk finish di 8 besar Liga Champions. Ardian Ismaili diperebutkan Juventus dan Napoli. Empoli cari pengganti. Empoli kabarnya bisa bergerak di bursa transfer Januari untuk merekrut bek tengah secara bebas transfer jika Ardian Ismaili, yang sedang diminati Juventus dan Inter Milan, jadi pergi pada bursa transfer Januari. Sang bek tengah asal Albania hanya terikat kontrak hingga Juni 2025. Jadi bursa transfer Januari akan menjadi kesempatan terakhir bagi Azzurri untuk mendapatkan uang dari kepergiannya. Dia sudah diperbolehkan untuk berbicara dengan klub peminatnya mulai tanggal 1 Januari nanti, namun hanya untuk kepergian di musim panas. Untuk merekrutnya di bursa transfer Januari, klub-klub peminat perlu melontarkan mahar kepada Empoli selaku klub pemiliknya. Ardian Ismaili laris manis di bursa transfer, dengan Juventus sebagai salah satu peminatnya. Mereka memerlukan bek tengah baru di Januari nanti, seiring dengan cederanya Gleison Bremer dan Juan Cabal. Inter Milan juga dikaitkan dengan pemain berusia 28 tahun tersebut. Demikian pula dengan Napoli, yang dikabarkan sedang mencari pelapis untuk Alessandro Buongiorno seiring dengan cedera yang mendera pemain timnas Italia itu. Menurut warta dari Calcio Mercato, situasi yang dihadapi oleh Ismaili membuat klubnya berpotensi merekrut pemain baru pada Januari ini. Namun demikian, kubu Stadio Carlo Castellani tidak akan bisa merekrut pemain dengan harga mahal. Sebab, sekalipun Ismaili terjual, itu tidak akan dengan harga mahal karena kontraknya akan habis dalam 6 bulan. Empoli dikabarkan mencari bek tengah yang tersedia secara bebas transfer, dengan Kofi Gigi, yang meninggalkan Torino pada musim panas lalu secara bebas transfer, sebagai salah satu pemain buruan.